Oke. Eh, Hai Mbak Lili, thank you banget udah hadir di short interview. Uh, Actually, this is as part as my assignment, Mbak. Jadi temanya itu adalah mini research terkait kesetaraan gender yang berjudul Bersuara Berdaya Berbeda Membangun Kesetaraan Gender dalam Berkarir di Indonesia nih Mbak. Nah, aku bersyukur banget Mbak mau kita interview untuk ditanyakan beberapa pertanyaan terkait kesetaraan gender. Nah, sebelum kita mulai, boleh Mbak dikenalin dulu singkat aja terkait nama dan juga apa kesibukannya. Oke, jadi thank you juga atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lili. Sekarang ini saya sebagai content creator dan juga sebagai guru. Yes, nice. Thank you so much. Okay, before we start, saya mau jelasin sedikit nih Mbak. Jadi this question itu are based solely on your personal observation, experiences, or views regarding equality gender, especially in Indonesia. Dan juga kalau misalnya Mbak mau refer ke expert menurut bla 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 bla, terserah. Pokoknya apa sih yang menurut Mbak itu sesuai dengan pertanyaan yang akan aku ajukan. Okay, we can start from the first question. Menurut Mbak Lili, bagaimana kondisi kesetaraan gender di tempat kerja saat ini, especially di Indonesia menurut Anda? Kalau menurut saya pribadi, terutama di kota-kota besar itu sudah mulai aware nih dengan adanya kesetaraan gender. Tapi sayang banget di beberapa tempat, terutama di daerah pelosok itu masih ada aja nih yang belum aware tentang kesetaraan gender. Example, my friend, dia perempuan. Nah, dia itu emang kepengen banget habis lulus SMA, dia mau kuliah. Tapi sayangnya itu terhambat oleh keluarganya yang nggak mendukung dia, bahwa dia mengatakan bahwa utamakan dulu saudara laki-lakinya, which is itu masih lebih muda dari dia. Jadi dia mengutamakan saudara laki-lakinya ini untuk berkuliah terlebih dahulu, untuk bekerja terlebih dahulu. Sementara buat teman saya ini yang perempuan, itu diminta untuk di rumah aja. Jadi bantu-bantu sebagai ibu rumah tangga punya itu. Seperti itu. Jadi tanya bagaimana kondisinya, sudah aware, tapi sayangnya masih belum merata ke semua daerah. Agree. Oke. Second question, apakah Mbak Lili pernah mengalami atau menyaksikan diskriminasi di dalam dunia kerja Mbak? Dan jika ya, dalam bentuk apa tuh Mbak? So far sih alhamdulillahnya selama saya bekerja, saya alhamdulillah tidak pernah mengalami atau menyaksikan langsung tentang diskriminasi gender tempat kerja. Tapi saya percaya diskriminasi gender itu di tempat kerja masih ada di mana-mana. Oke, nice. Oke, the third question, apa saja kebijakan atau langkah yang dapat dilakukan perusahaan untuk mendorong kesetaraan gender dalam berkarir tuh Mbak? In my opinion, mungkin bisa mulai dari hal kecil terlebih dahulu. Misalnya, mungkin bisa mendengarkan aspirasi atau pendapat dari karyawan perempuan dan perusahaan memastikan bahwa semua karyawan mendapatkan hal yang sama atau diberikan kesempatan yang sama. Dan bisa juga perusahaan memikir bagaimana caranya untuk bisa menghindari bias dalam proses rekrutmen atau dalam promosi, seperti itu. Ya, agree. Bias, ya. I agree. Oke, number 4, menurut Mbak Lili, apakah ada perbedaan peluang karir antara laki-laki dan perempuan di tempat kerja? Dan mengapa hal itu bisa terjadi? Oke, based on my experience, maksudnya dari teman-teman pernah cerita juga, ya masih ada perbedaan, to be honest, so sad but true. Misalnya nih, kayak perempuan tuh banyak sekali tantangan yang harus dihadapi di dunia kerja, tempat kerja. Seperti misalnya, perempuan itu kadang dianggap tidak cocok nih untuk memenuhi beberapa posisi tertentu. Nah, bisa jadi itu karena adanya stereotip atau diskriminasi. Misalnya stereotip itu bilangnya gini, kan mikirnya bahwa perempuan itu dalam mengambil keputusan itu tuh selalu menggunakan emosional. Sementara laki-laki itu lebih ambisius dan lebih logical dibandingkan perempuan. Jadi mungkin itu masih sering terjadi di beberapa tempat. Saya tidak mengatakan semua ya, tapi beberapa tempat masih berpikir seperti itu. Dan padahal mas sebenarnya untuk kemampuan dan profesionalitas seseorang itu tidak bisa dilihat dari gender.
gitu loh. Jadi kayak kenapa mereka masih berpikiran yang sama kalau ternyata kemampuan dan profesionalitas itu dilihat dari gender, padahal kan ada banyak juga orang-orang, maksudnya perempuan-perempuan yang lebih oke juga, mohon maaf bukan bermaksud, tapi mereka tuh justru lebih unggul dibandingkan laki-laki at some point, seperti itu. Wow, keren banget Mbak. Aku setuju banget sih. Oke, next question. Nomor 5, bagaimana peran keluarga dan lingkungan sosial dalam mendukung perempuan untuk berkarir secara setara, Mbak? Wah, tricky ya. Tapi coba kita break out jadi 2 deh. Yang pertama dari peran keluarga dulu. Mungkin in my opinion, dari peran keluarga itu kita bisa kayak membagi tugas dan tanggung jawab di dalam keluarga itu sendiri. Karena kan balik lagi, ini kan keluarga, berarti yang menjalani kan ibu dan ayah, istri dan suami. Jadi kan Ya. perempuan dan laki-laki harus bekerja sama untuk bisa membagi tugas dalam melakukan pekerjaan rumah gitu. Entah misalnya istri yang masak, suami yang bebenah, atau mungkin misalnya suami yang menjaga anak, istri yang membersihkan gitu misalnya. Itu kalau di peran keluarga. Jadi maksudnya ada keseimbangan di antara mereka berdua. Kalau mungkin di lingkungan sosial, mungkin dengan diberikan ruang untuk tidak menghakimi bagi para perempuan yang memiliki posisi atau jabatan yang lebih tinggi dibandingkan orang lain. Sehingga jadi dia tuh lebih percaya diri untuk bisa untuk lebih bisa mengekspresikan dan lebih percaya diri untuk mengambil peluang karir sesuai yang dia inginkan, gitu. Wow, that's amazing. Oke. Number 7, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi oleh perempuan dalam membangun karir profesionalnya? Wah, perempuan ya. Sebenarnya sampai sekarang yang masih ada di pikiranku adalah beban ganda sih dari perempuan itu sendiri, di mana dia harus berperan sebagai pekerja profesional dan ibu rumah tangga di saat yang bersamaan. Itu benar-benar sebuah challenge buat perempuan juga, bagaimana dia harus bisa meng-conditioning dirinya sebagai ibu di rumah dan sebagai profesional di luar sana. Itu tantangan yang menurutku besar bagi perempuan. Itu yang pertama. Kedua tentunya diskriminasi dan stereotip seperti yang udah aku jelaskan tadi. Dan yang ketiga, kurangnya akses untuk posisi yang strategis di lingkungan kerja, yaitu balik lagi ke yang stereotip sama diskriminasi tadi, seperti itu. Oke. Kemudian menurut Mbak ada nggak ya program pemerintah yang saat ini tuh cukup mendukung kesetaraan gender dalam dunia kerja? Iya. Jadi, ini based on story lagi ya, Mbak, ya. Jadi tuh aku punya beberapa temen yang memang dia kerja di beberapa perusahaan di sini dan, bagi mereka tuh, bagi mereka tuh, ada ruangan lah buat mereka untuk bisa, untuk bisa mengekspresikan mereka gitu. Jadi kayak misalnya diberikan cuti hamil dan melahirkan untuk perempuan. Ya, terus ada juga dukungan UMKM bagi usaha yang didirikan atau dijalankan oleh perempuan. Cuman balik lagi, itu tidak semua daerah mendapatkan kesempatan atau dukungan seperti itu. Jadi sebenarnya sudah ada, cuman memang saja ya belum maksimal seperti itu. Ya, setuju Mbak, belum maksimal dan merata. Oke, pertanyaan ke-8, apakah menurut Mbak, apakah Mbak pernah melihat contoh perusahaan yang berhasil menerapkan kesetaraan gender ini? Dan apa sih yang bisa kita pelajarin dari mereka? Oke. Ada sih, ada. Jadi ini balik lagi ke cerita teman saya tadi ya, Mbak, ya. Iya. Jadi emang, teman saya tuh terdiri dari beberapa perusahaan, tapi saya rangkum jadi 3 aja. Coba mungkin saya nggak usah sebutin lah ya apa perusahaannya itu. Iya. Jadi perusahaan tersebut mereka mendukung, kesetaraan gender di kantor mereka. Jadi bisa dilihat dari fasilitas yang mereka sediakan, tapi tidak hanya dari fasilitas aja, tapi juga dari sistem yang mereka, yang berlaku atau aturan yang berlaku dalam perusahaan tersebut. Misalnya di ruangan perusahaan tersebut ada ruangan khusus untuk laktasi bagi ibu-ibu yang mungkin sedang menyusui, atau mungkin cuti ayah dan ibu itu juga bisa, bisa yang ada yang pernah saya dengar gitu. Dan pelajaran yang bisa diambil dari mereka adalah, kita tuh tidak bisa menyamakan
menyamakan kebutuhan seseorang, baik itu laki-laki atau perempuan. Mereka berdua sama-sama Setuju. membutuhkan. Mereka berdua sama-sama membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Jadi mungkin bisa kita memetakan apa yang mereka butuhkan sehingga bisa mendapatkan benang merahnya dan untuk bisa menjadi implementasikan di perusahaan yang akan mereka di perusahaan mereka gitu maksudnya. Wow, that's so powerful. I agree, Mbak. Ya, itu memang Iya. beda sih. Ya, oke. Number 9, bagaimana peran pendidikan dalam membentuk kesadaran bahwa kesetaraan gender itu penting sejak dini? Sangat berpengaruh sih, Mbak. I must say sangat berpengaruh. Apalagi kan saya seorang guru. Jadi, apalagi saya ini termasuk guru dari, usia bawah sekali. Jadi, saya memperhatikan bagaimana mereka itu bisa belajar untuk menghargai satu sama lain, termasuk dalam hal kesetaraan gender. Dan, apalagi di usia-usia mereka itu yang masih sangat belia itu, bisa dikatakan mereka usia golden age. Golden age itu adalah di mana, mereka itu bisa menangkap semua ilmu ataupun aturan direkam hingga bisa masuk ke alam bawah sadar. Yang which is artinya itu akan bisa mereka ingat terus-menerus. Nah, sangat berpengaruh sih. Jadi kayak, bagaimana cara kita sebagai guru juga bisa mengenalkan pada mereka bahwa perempuan dan laki-laki itu mendapatkan hak yang sama kok gitu untuk berpendapat, untuk menunjukkan kreativitas mereka, dan kita pun juga harus adil sebagai guru untuk bisa berperilaku adil kepada, murid laki-laki maupun murid perempuan, seperti itu. Jadi tidak membatasi peran berdasarkan, lawan jenis, seperti itu. Wow, that's amazing. Okay, for the last question, apa sih harapan Mbak terhadap masa depan dunia kerja yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan, Mbak Lili? Oke, kalau aku pribadi sih berharapnya, dunia kerja bisa memandang bahwa profesionalitas dan kompetensi itu tidak hanya terlihat dari gendernya saja. Baik laki-laki maupun perempuan, mereka memiliki hak yang sama untuk, mengemukakan pendapat, untuk berkembang, untuk dipromosikan, merasa aman dan dihargai, dan mendapatkan kebijakan yang adil dari siapapun itu. Nah, sehingga kedepannya bisa menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan berkelanjutan bagi semua. Seperti itu. Wow, wow, wow. That's so powerful. Oh my God. I agree about your statement, especially bahwa memang kesetaraan gender di Indonesia itu memang belum merata dan itu benar banget dan ya kita berdoa supaya next-nya pemerintah itu juga ikut andil supaya itu bisa merata dan nggak ada lagi korban-korban kesetaraan gender dan bias di tempat-tempat kerja terutama corporate. Oke, thank you so much Mbak Lili buat today's interview. And you really help for this project and hopefully bisa jadi insight buat orang lain yang nonton dan yang baca. Okay, thank you so much Mbak. See you and thank you once again.